Shalom Siloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi papa mama. Minggu ini kita ketemu lagi di ibadah online ya. Di sini ada Kak Ira dan di sini ada Kak Susi. Kak Susi. Kak Susi sehat ya Kak Susi? Puji Tuhan Ya. sehat. Kakak-kakak di sini berharap adik-adik di rumah juga sehat-sehat semua. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online pagi ini, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan ya. Adik-adik enggak boleh ada yang jalan-jalan loh, semuanya duduk. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik. Pagi ini kami mau memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kami kesehatan yang luar biasa. Maka dari itu, pagi ini kami akan memuji Engkau dengan semangat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, pagi ini kita ndak mau nyanyi sama duduk. Kita nyanyinya mau pakai gerakan. Harus berdiri semua ya. Yang semangat ya, ndak boleh sama minum, nggak boleh sama makan. Semua harus menghormati Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Amin. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau adik-adik di rumah dan kakak-kakak di sini masih bisa sehat dan memuji Tuhan, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Kalau papa mama aja di rumah sayang sama adik-adik, Tuhan Yesus itu lebih sayang
sama kita semua. Makanya adik-adik gak boleh berani sama papa mama ya. Harus sayang sama kakak, harus sayang sama adik. Karena kasih Yesus begitu luar biasa. Kasih Yesus begitu dahsyat. Yesus itu enggak lihat nakalnya kita. Yesus itu selalu mengasihi kita. Yuk adik-adik jangan duduk, kita tetap berdiri. Kita mau angkat lagi satu pujian KASIH. Pakai gerakan ya. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, 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 kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Persembahan pujian dari teman-teman kita. Kita juga akan melihat ada yang ulang tahun loh pagi ini. Juga ada yang akan membacakan firman, juga renungan Alkitab. Yuk kita dengarkan yuk teman-teman kita. Hari ini saya akan membacakan yang berulang tahun. Yang pertama 19 November Gracia Victoria kelas Hagios. Yang kedua 21 November Naomi Natania Sofian kelas Sola Gracia. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk teman kami yang sedang ulang tahun, kiranya memberkati dan selalu memberi kesehatan pada mereka ya Tuhan. Sertai juga mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati juga orang tua mereka ya Tuhan, kiranya juga memberi kesehatan dan juga selalu memberkati orang tua mereka ya Tuhan. Nama Tuhan Yesus selalu amin. Pagi teman-teman, selamat berbakti, selamat memuji Tuhan. Andrea akan menyanyikan lagu Anak Perkasa. Aku anak yang perkasa, sehat, kuat oleh kuasa firman. Banyak tantangan, seribu macam godaan, kesukaran menghadap di depan. Berperang melawan, ku pasti menang. Berperang, Tuhan pimpin di depan. Iblis telah ku kalahkan dan ku hancurkan. Ku injak prok, dahsyat ku menang. Aku anak yang perkasa, sehat, kuat oleh kuasa firman. Banyak tantangan, seribu macam godaan, kesukaran menghadap di depan. Berperang melawan, ku pasti menang. Berperang, Tuhan pimpin di depan. Iblis telah ku kalahkan dan ku hancurkan. Ku injak prok, dahsyat ku menang.
Iblislah ku kalahkan dan ku hancurkan, ku injak rok, dahsyat ku menang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tinggal. Halo teman-teman, semua sehat dan baik-baik aja kan? Yuk kita dengarkan firman Tuhan ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong. Teman-teman semua, mungkin saat ini banyak hal yang bikin kita nggak sabar, banyak hal yang nggak sesuai keinginan kita. Tapi yuk tetap sabar dalam segala hal, biar kasih Tuhan tetap ada di hati kita. Tetap semangat, sukacita teman-teman. Semua Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, Kak Ira hebat-hebat ya teman-teman kita. Oh iya, pasti. Ada yang membaca firman Tuhan, ada yang memuji Tuhan. Iya. Wah, semuanya hebat-hebat. Ada yang ulang tahun. Oh iya, ada yang ulang Umurnya tahun. tambah. Umurnya tambah setahun, harus Pasti. semakin apa Kak Ira? Kasihnya sama Yesus Oh, tambah. harus itu, Iya. harus semakin tambah kasihnya sama Iya. Yesus. Nah, adik-adik semua, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita agar kita benar-benar mengerti setiap firman yang disampaikan oleh guru kita, dan firman itu tertanam di dalam hati kita. Amin, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku ingin dengar cerita. Terima kasih Tuhan tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita, ku ingin dengar cerita. Terima kasih Tuhan tentang perbuatan Allah. Amin, haleluya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu kalau kembali pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Amin, Yesus. Kami telah memuji, Haleluya. memuliakan akan namamu. Terima kasih Kami telah Tuhan. mendengar pujian dari teman-teman Ya kami. Yesus. Sebentar Tuhan, Amin. kami akan menerima firman-Mu. Amin, Engkau akan Yesus. bukakan hati setiap Ya kami. Yesus. Bukakan telinga Haleluya. kami. Sehingga firman-Mu Amin. benar-benar dapat tertanam Amin. di dalam Haleluya. setiap kehidupan kami ya Amin, Tuhan. Yesus. Mengurapi guru Terima kami kasih. yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, Kiranya Bapa. Engkau sendiri juga yang mengurapi setiap Haleluya, kami ya Tuhan. haleluya, Terima Yesus. kasih Tuhan, kami akan duduk Amin. diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya, Dan Yesus. kami sambut firman-Mu Ya. hanya di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Waduh, lama kita tidak berjumpa ya. Wah, kakak percaya kalian semuanya pasti dalam keadaan sehat,
pinter, tetap semangat. Walaupun hari-hari ini sekolah tidak bisa ketemu sama teman-teman, tapi tidak jadi masalah. Kalian tetap menjaga kesehatan kalian di rumah. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, semuanya orang-orang di rumah bisa menjadi teman-teman kalian loh. Waduh, kalian pasti ini ya sudah kangen kepingin sekolah. Tapi kok enggak bisa karena apa? Oh iya, benar. Masih dalam masa pandemi corona. Sekolah-sekolah belum diizinkan untuk masuk. Adik-adik kecil belum diizinkan untuk masuk sekolah. No, kakak sekarang tanya, rajin enggak cuci tangan? Oh, kalau makan harus cuci tangan. Ya, kalau keluar rumah pakai masker enggak? Oh, harus pakai masker ya, biar tetap sehat, tetap kuat. Nah, kakak percaya kalian semuanya pasti dilindungi oleh Tuhan. Yang terpenting sekarang kalian bagaimana menjaga diri kalian dengan baik. Rajin cuci tangan, kalau keluar rumah harus pakai masker ya. Kemudian makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi pasti kalian jadi tambah kuat, tambah sehat. Apalagi kalau makanannya adalah firman Tuhan. Wah, firman Tuhan itu berkata bahwa kebenaran firman Tuhan itu berguna untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Bahkan ibadah pun itu berguna kalau disertai dengan rasa syukur. Ayo, kalian semuanya di rumah ini sudah siap enggak mendengarkan firman Tuhan? Wah, kakak tadi merasakan walaupun di sini kalian di rumah pasti puji-pujiannya semangat. Halo, ya, gitu. Bersama dengan siapa? Kakak Ira dengan kakak Susi. Wah, nah sekarang hari-hari ini, sekarang ada bulan November. Sebentar lagi bulan Desember. Ayo, sekarang kakak mau tanya. Kalau Desember itu biasanya ada tanggal berapa ya? Tanggal apa ya? Yang bisa kita merayakan bersama-sama. Ada pohon yang kelap-kelip, ada hadiah. Pasti kalian semuanya ingat Natal, ya. Natal ternyata hampir tiba. Tanggal 25 Desember kita merayakan Natal. Tapi bagaimana ya, masih dengan adanya pandemi corona. Wah, enggak jadi masalah. Yang terpenting semangat Natal, semangat menyambut Tuhan Yesus, semangat menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu selalu ada dalam diri kalian semuanya. Karena kerinduan kita itu menentukan bagaimanakah kemudian Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Loh, orang yang kangen, orang yang rindu, itu ketemunya beda loh. Coba kalau kalian di kelas, wah ketemu sama temen yang mungkin tidak baik sama kalian, yang jahat sama kalian, pasti kalian ogah-ogah. Tidak mau. Oh, coba kalau ketemu sama temen akrab, temen ngomong, temen ngobrol, belajar bareng, jajan bareng, kemana-mana bareng. Wah, pasti ketika mau masuk sekolah, wah gembira banget. Kenapa? Karena berharap nanti bertemu sama teman baik, sahabat kalian. Atau kan nanti bertemu dengan guru yang menyenangkan. Wah, nanti ada pelajaran ini loh. Wah, aku seneng banget ketemu sama guru nih. Gurunya baik sama aku. Wah, ternyata kerinduan seseorang itu sangat berdampak. Bagaimanakah kemudian kerinduan kita itu akan membawa ketika kita bertemu dengan seseorang itu rasanya berbeda. Kalau hanya biasa, kayak makanan enggak ada garamnya. Kayak minum teh enggak pakai gula. Apalagi sekarang ada tai chi. Wah itu ya kan. Wah kalian pasti kepengen banget. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Bagaimanakah kemudian Yesus hadir di dalam diri kita? Bagaimanakah kemudian Yesus itu ada dalam diri kita? Itu juga ditentukan oleh kerinduan kita
dalam menyambut Yesus. Loh, Natal itu kan udah biasa, tiap tahun merayakan Natal. Tiap tahun juga merayakan Natal. Wah, udah biasa Natal itu enggak ada apa-apanya kok. Nah, kalau kalian menganggap bahwa Natal itu tidak ada apa-apanya, sesuatu yang hanya biasa saja, kalian tidak akan merasakan apapun. Ke gereja, merayakan Natal bersama dengan teman-teman, bersama dengan saudara-saudara, semuanya di dalam gereja. Tidak ada merasakan sesuatu, tidak ada gerengnya loh di sini. Tapi kalau kita sudah rindu, ya kan, sudah kepengen banget ketemu sama Tuhan Yesus. Kepengen kalau di Natal itu kemudian kita merasakan sesuatu yang berbeda. Ada berkat-berkat di dalamnya, kita merindukan ketemu bersama-sama dengan Yesus. Wah, pasti rasanya akan berbeda. Pagi ini, kakak akan menceritakan bagaimanakah kerinduan seseorang kepada Tuhan dalam perjanjian lama, itu akan menghasilkan sebuah berkat yang berbeda. Kalian tahu enggak? Tabut Tuhan. Wah, yang kotak itu loh, yang dibawa-bawa oleh bangsa Israel. Ayo, sekarang kakakmu tanya, kira-kira di dalam tabut Tuhan itu isinya apa aja? Wah, ayo jawab. Waduh, kalian pasti sudah tahu di rumah. Udah lihat gambarnya kan? Iya, tabut Tuhan. Isinya yang pertama adalah ada apa? 2 loh batu yang berisi 10 firman Tuhan. Yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Diberikan kepada Musa. Supaya diajarkan kepada seluruh bangsa Israel. Kemudian yang kedua, isinya adalah bejana yang berisi roti mana. Wah, roti mana itu diberikan oleh Allah ketika bangsa Israel berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Setiap pagi selama 6 hari Allah memberikan roti mana kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak usah mencangkul, bangsa Israel tidak usah memetik, bangsa Israel tidak usah menanam. Oh, ternyata tiap pagi Tuhan mengirimkan roti mana. Wah, Tuhan memelihara mereka kan. Kemudian yang ketiga, dalam tabut perjanjian itu isinya adalah tongkat Harun yang bertunas. Loh, kok bisa ya? Biasanya tongkat itu kan terbuat dari kayu yang sudah kering, kemudian dipakai buat tongkat. Kok bisa ya? Kayunya sudah kering, tapi kemudian bisa bertumbuh tunas. Kira-kira yang menumbuhkan siapa ya? Harun. Bukan. Yang menumbuhkan tunas itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Ayo kita ingat-ingat isinya apa? Yang pertama, 2 loh batu. Isinya 10 hukum Taurat. Kemudian yang kedua, bejana yang berisi roti mana. Yang ketiga adalah tongkat Harun yang bertunas. Semuanya menggambarkan bagaimana kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Untuk mengingat itu kemudian ditaruh di dalam peti, yaitu peti perjanjian, yaitu tabut perjanjian
yang dibawa oleh bangsa Israel, yang di atasnya terdapat replika kerubim malaikat. Tabut perjanjian itu menggambarkan bagaimanakah kehadiran Allah, bagaimanakah kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Suatu ketika, tabut ini pernah berada di rumah keluarga Abinadab. Di sana berada selama 20 tahun. Tapi dikatakan justru berada 20 tahun di antara bangsa Israel di rumahnya Bapak Abinadab. Tetapi tidak ada terjadi sedikit pun kepada bangsa Israel. Apalagi terjadi kepada keluarga Abinadab. Firman Tuhan berkata justru selama 20 tahun itu bangsa Israel mengeluh di hadapan Tuhan. Waduh, mengeluh itu berarti ibaratnya kayak orang susah, sedih, tidak punya pengharapan, setiap hari menangis, kalah, lesu, tertunduk. Itu menggambarkan orang yang tertunduk lesu, menggambarkan sebuah kelemahan. Dan tidak terjadi berkat kepada keluarga Abinadab. Wow, 20 tahun loh Tuhan ada di rumahnya Bapak Abinadab, tetapi tidak memberkati Abinadab dan keluarganya dan bangsa Israel. Mengapa ya bisa terjadi seperti itu? Karena ternyata tabut Tuhan itu hanya dibiarkan begitu saja. Tidak dirawat dengan baik. Ketika tabut Tuhan diberikan, diletakkan di rumah Bapak Abinadab, mereka tidak menyambutnya dengan kesungguhan hati. Tidak ada kerinduan. Mereka tidak menyadari bahwa ternyata Tuhan Allah hadir di situ. Wah, ini bisa menjadi peringatan buat kita loh. Bisa-bisa kita ini, anak-anak kalian, anak-anak kita semuanya ke gereja. Wah, mendengarkan firman. Ibadah online. Tapi ternyata Tuhan tidak memberkati. Bisa terjadi loh. Kenapa? Karena ternyata kita tidak pernah merindukan kehadiran Tuhan. Dan satu lagi, ada seorang keluarga di bangsa Israel. Namanya adalah Obed Edom. Ketika tabut Tuhan dipindahkan dari keluarga Abinadab, kemudian dipindahkan ke rumah Obed Edom. Ternyata hanya 3 bulan saja kebenaran Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dengan luar biasa. Dan semua bangsa Israel mengetahui dan menyaksikan bagaimanakah perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada keluarga Obed Edom. Sehingga hal itu diceritakan kepada semua orang. Bahkan hal itu juga diceritakan kepada Daud. Wah, ternyata ketika kita merindukan kehadiran Tuhan, Tuhan ada di tempat kita, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Berkat-berkatnya apa? Ternyata keluarga Obed Edom mereka ada yang menjadi pelayan Tuhan, mereka menjadi keturunan yang perkasa, mereka duduk di pemerintahan. Wow, ternyata ketika Tuhan hadir di tempat kita dan kita merindukan Tuhan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya.
Ternyata firman Tuhan ini bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat mama-mama, buat papa-papa yang hari ini, yang pagi ini sedang mendampingi anak-anak menonton, menyaksikan ibadah online. Wah, ternyata ketika kita merindukan Tuhan, hadir di dalam setiap kehidupan kita, dan kita menyadari bahwa Ia ada di dalam kehidupan kita, ada berkat yang luar biasa. Mari saat ini, buat mama-mama, buat papa-papa, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak semuanya, kita harus menyontoh bagaimanakah kehidupan keluarga dari Obed-Edom. Sehingga ketika kita merindukan Tuhan hadir dalam diri kita secara luar biasa, ternyata bukan hanya mama-mama, papa-papa, ibu-ibu, bapak-bapak saja yang kemudian diberkati oleh Tuhan. Tapi ternyata keturunannya diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa keturunannya akan menjadi keturunan yang perkasa di bumi. Wah, kakak pasti percaya. Pasti mama-mama, papa-papa merindukan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berhasil dalam hidup mereka, dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka nanti. Itu dimulai dari orang tua. Ketika berkat itu mengalir dalam diri orang tua, maka akan mengalir kepada anak-anak. Kakak berharap setelah firman Tuhan ini selesai, yang mendampingi di rumah, entah mama, entah papa, entah kakak, ibu atau bapak, ayo bergandeng tangan bersama-sama. Kita mau berdoa bersama-sama supaya berkat Obed-Edom itu ada di dalam rumah kita. Memberkati orang tua dan juga memberkati anak-anak. Semuanya harus dimulai. Bagaimanakah kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Dan kita harus selalu senantiasa merindukan kehadiran Tuhan. Menyambut Tuhan dengan luar biasa. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita merayakan nanti Natal, tanggal 25. Terlebih dahulu hari-hari ini kita harus memiliki kerinduan yang luar biasa. Kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Sehingga setiap ibadah yang kita kerjakan ketika kita merayakan Natal. Bukan hanya Natal yang hanya berlalu begitu saja. Tetapi ada berkat yang luar biasa. Yang Tuhan kerjakan. Mari saat ini yang ada di rumah, melalui ibadah online ini kita akan berdoa bersama-sama. Kepada orang tua, mama, papa, gandeng tangan anak-anak, kemudian peluk mereka. Rindukan bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, mengingatkan setiap kita agar kita memiliki kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan. Karena kerinduan kita kepada Tuhan akan membuat sebuah pembedaan. Bagaimanakah Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita.
Tuhan sudah hadir dalam keluarga Abinadab. Tetapi tidak ada terjadi sedikit pun di dalam keluarga mereka. Tetapi ketika Tuhan hadir di dalam keluarga Obed-Edom, hanya 3 bulan Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Tuhan memberkati Obed-Edom sebagai orang tua. Tuhan memberkati anak-anaknya sehingga mereka melayani Tuhan. Sehingga mereka menjadi petinggi-petinggi di kerajaan. Dan mereka adalah menjadi anak-anak yang berhasil. Menjadi anak-anak yang perkasa di bumi. Mari saat ini peluk anak-anak dengan mesra. Katakan kepada anak-anak, Tuhan ada di hati kita. Tuhan ada di rumah kita. Tuhan ada di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Mari setiap hari, setiap waktu, setiap saat, kita merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian bersama-sama, pujian yang mengatakan, "Ku cinta Yesus." Kita menaikkan pujian baik yang ada di tempat ini, maupun juga yang ada di rumah masing-masing. Mama, papa, maupun yang mendampingi baik kakak-kakak, memuji Tuhan dengan sungguh. Haleluya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Haleluya. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus sudah terlebih dulu mengasihi kita dan menyayangi kehidupan kita. Yesus memberikan kasih karunia-Nya, anugerahnya yang luar biasa, sehingga Ia hadir di dalam setiap kehidupan kita. Rindukan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Ketika Tuhan ada di rumah kita, Tuhan memberkati seluruh rumah itu, baik dari orang tua sampai kepada anak-anak. Haleluya. Haleluya. Saya beri waktu saat ini kepada mama-mama, kepada papa di rumah untuk berdoa, mendoakan anak-anak. Berkati anak-anak dengan kasih yang luar biasa, dengan sayang yang luar biasa. Berkati mereka, jamah mereka dengan doa. Haleluya. Berkati mereka semua. Peluk mereka dengan kasih sayang.
Haleluya. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus Sudah lebih dulu mencintai aku. Haleluya. Mari Tuhan yang memberkati setiap kami. Baik mama, papa, dan adik-adik semuanya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan, Engkau berikan hati yang senantiasa merindukan kehadiran-Mu di dalam kami. Di dalam keluarga kami Tuhan. Hadir di dalam orang tua, di dalam anak-anak Tuhan. Sehingga rumah dan keluarga kami selalu mendambakan hadir-Mu. Kami percaya Tuhan ketika Engkau ada di dalam rumah kami. Dan kami menyambut Engkau dengan sungguh. Merindukan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa memelihara keharmonisan antara orang tua dengan anak. Engkau yang akan memberkati setiap keluarga-keluarga Tuhan. Memberkati orang tua. Memberkati anak-anak. Haleluya. Mari Tuhan saat ini, Engkau yang menjawab setiap doa dari orang tua mereka. Engkau yang akan melakukannya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Engkau akan memberkati anak-anak ketika mereka melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka menjadi keturunan-keturunan yang perkasa di bumi. Keturunan-keturunan yang diberkati. Keturunan-keturunan yang memberkati dimanapun mereka berada. Ketika mereka bermain. Ketika mereka di rumah. Ketika mereka belajar. Ketika mereka bersekolah, beribadah. Semua aktivitas yang mereka kerjakan, Engkau yang memberkati Tuhan. Ampuni ya Yesus, jika mungkin kami kurang menyadari bahwa Engkau hadir di rumah kami. Jika mungkin kami kurang dalam kami merindukan Engkau, merindukan hadir-Mu di dalam setiap kami. Ampuni. Ampuni ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada di dalam rumah kami, ketika Engkau terus bekerja dalam rumah kami, Engkau melakukan segala sesuatu dalam rumah kami Tuhan, dan kami mengizinkan Engkau bekerja, dan kami melakukan semua kebenaran firman-Mu. Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang akan memberkati.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati ibadah online pada pagi ini. Berkati semua para pelayan-pelayan. Berkati semua yang melayani kami Tuhan. Baik dengan multimedia, permainan musik. Yang ingin kami dengan pujian Tuhan. Baik juga yang dimanapun berada yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mereka memuji-muji Engkau dengan sungguh dalam ibadah online mereka. Engkau yang akan senantiasa memberkati. Berikan pagar pelindungan-Mu di dalam setiap kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Berkati pagi ini, buat kami semuanya yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Roto. Sama-sama semuanya, Kak Ira. Luar biasa ya Kak. Luar biasa, Ya. Tuhan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Tuhan Luar yang biasa ya. Tuhan Wah. kita itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Iya, amin. Adik-adik di rumah, siapa yang pagi ini merasa diberkati dengan firman Tuhan? Merasa diberkati semua? Diberkati semua ya Kak? Diberkati, harus diberkati. Kalau keluarga Obed Edom diberkati secara luar biasa, bahkan keturunannya menjadi perkasa, keluarga kita juga bisa diberkati luar biasa. Amin. Tapi ada satu kuncinya ya Kak, harus merindukan kehadiran Tuhan di setiap keluarga. Buat papa dan mama, yuk mulai dari kita sebagai orang tua. Rindukan Tuhan selalu, rindukan Tuhan terus menerus. Dan itu akan kita alirkan kepada anak-anak kita. Sehingga keluarga-keluarga kecil di kota ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Oke, terima kasih buat semuanya adik-adik di rumah. Jangan lupa ya, minggu depan masih ada ibadah online di hari yang sama, di jam yang sama, di GPDI Siloh Parakan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.